Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Aurelia dengan NIM 2200198 dari kelas A2BK. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu wawancara, observasi, dan juga angket. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang angket. Jadi, angket merupakan pengumpulan informasi berupa pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan kepada responden, di mana angket tersebut membantu konselor untuk mendapatkan data, layanan informasi, dan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, angket ini sendiri itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan perilaku, tindakan, sikap, pengetahuan, dan pandangan terhadap responden. Nah, langkah-langkah pengadministrasiannya tuh ada 2, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua itu tahap pelaksanaan. Nah, contoh instrumennya itu ada angket, daftar cocok, sama skala. Adapun kelebihan dari angket ini sendiri tuh yaitu untuk membantu konselor atau guru BK mempermudah mendata informasi. Kemudian yang kedua ada terhindar dari penilaian subjektif, capai sampel atau jumlah yang besar, biayanya pun tergolong murah dan lebih praktis, dan tidak mengganggu waktu siswa atau tidak mengganggu kegiatan siswa karena dilakukan sebentar dan juga sangat mudah dilakukan. Nah, adapun kelebihan dari angket pastinya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari angket ini sendiri tuh pertanyaannya tuh terbatas. Angket tidak dikumpulkan. Dapat digunakan oleh siswa yang kurang mahir dalam membaca dan menulis. Juga bisa terjadi kesalahan penafsiran dalam pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian ada jenis-jenis angket. Yang pertama itu pertanyaan fakta. Yang kedua, pertanyaan perilaku. Yang ketiga, pertanyaan informasi. Terus yang terakhir ada pertanyaan pendapat dan sikap. Nah, dapat disimpulkan bahwa angket ini merupakan hal yang penting dalam proses pengumpulan data karena waktunya yang efisien, terus harganya yang terjangkau, bahkan tidak mengeluarkan dana sama sekali. Dapat digunakan juga untuk pengumpulan data seperti sosial, ekonomi, dan psikologis. Dan angket ini sendiri itu adalah untuk mendapat data yang akurat dan bermakna. Ada berbagai jenis angket, yang itu yang pertama ada angket terbuka dan angket tertutup. Terakhir ada angket semi terbuka. Nah, kelebihan angketnya itu sendiri pun efisien waktu, kredibilitas, dan kemampuan untuk mencapai sampel yang besar. Sementara kelemahannya itu mencakup keterbatasan pertanyaan dan potensi kelemahan penafsiran. Sekian materi dari angket, saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Nah, materi yang kedua ini yaitu observasi. Observasi ini adalah asesmen non-tes pengumpulan data melalui pengamatan yang dilakukan oleh alat yaitu panca indera langsung. Tujuan dari observasi ini adalah apabila di ranah pendidikan, observasi ini bertujuan untuk menghimpun data siswa, perilaku siswa, proses-proses bimbingan, interaksi-interaksi komponen yang terdapat dalam suatu program, maupun situasi-situasi lain yang sedang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Adapun manfaat dari observasi ini sendiri tuh yang pertama, untuk membantu guru menggambarkan perilaku siswa. Yang kedua, yaitu menguji kualitas dan memperkirakan terjadinya peristiwa. Kemudian yang ketiga itu identifikasi situasi yang tidak dapat direplika. Yang keempat, memberi kesempatan untuk memberikan
penafsiran sendiri. Kelima, untuk membantu memberikan perbandingan antara situasi testing dan realita. Terakhir itu adalah memungkinkan dalam menyusun laporan yang sistematis. Nah, adapun langkah-langkah pengadministrasiannya itu yang pertama itu ada jenis partisipan dan non-partisipan. Kemudian yang kedua itu pedoman observasi. Nah, alat yang digunakan untuk observasi ini sendiri itu dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Yang ketiga, tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Terus yang terakhir ada kesimpulan observasi. Pun kelebihan dan kekurangan observasi yaitu yang pertama kelebihannya itu alat yang digunakan itu mudah dijangkau, murah dan praktis. Waktu pelaksanaannya juga efisien. Observasi dapat dilakukan lebih dari satu orang. Dan juga yang terakhir itu observasi ini tuh memberikan jawaban yang akurat. Adapun kelebihan dari observasi, sebaliknya ada kekurangannya. Yang pertama itu, dapat disimpulkan bahwa observasi ini merupakan pengumpulan data yang bersifat kualitatif, hasil pengamatan di mana alat yang digunakan merupakan panca indera langsung. Kemudian materi ketiga yaitu wawancara. Nah, wawancara ini tuh merupakan suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Nah, adapun tujuan dari wawancara yaitu yang pertama fact-finding interview, yang kedua fact-giving interview, yang ketiga manipulative interview, keempat demonstrative interview, dan yang terakhir kelima yaitu treatment interview. Nah, adapun manfaat dari observasi ini itu merupakan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, lebih disenangi oleh responden karena mengobrol secara langsung. Yang ketiga, tepat dijadikan untuk subjek, tidak mengembalikan pertanyaan dari internet. Yang keempat itu dapat menyesuaikan jawaban dari pertanyaan itu langsung. Hubungannya pun lebih terasa nyaman karena mengobrol secara langsung. Kemudian ada tahap pengadministrasian. Yang pertama, siapan. Yang kedua, cara penggunaan. Yang ketiga, intervensi dan pelaporan. Kemudian yang terakhir ada monitoring evaluasi. Contoh instrumennya itu ada daftar pertanyaan, observasi, dan lembar validasi. Adapun kelebihan dari wawancara ini yang pertama, mendapatkan informasi. Dua, peneliti dapat mengembangkan pertanyaannya. Yang ketiga, terbatas dalam pendidikan tertentu. 4, instrumen terbaik untuk mendapatkan data pribadi seseorang. Yang terakhir, peneliti dapat menangkap hal-hal khusus. Apabila ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Jadi yang pertama, kekurangannya memerlukan waktu dan energi yang terbilang banyak. Kedua, persepsi peneliti dapat terpengaruh oleh responden. Yang ketiga, responden harus berbicara dengan jelas. 4, data tergantung dari pengetahuan responden. Terus yang terakhir, apabila objek yang diteliti luas, berarti harus memiliki responden yang cukup banyak atau data juga yang cukup banyak. Dapat ditarik kesimpulan dari wawancara ini, pedoman wawancara ini sangat berguna dalam proses berjalannya wawancara. Diperlukan pedoman wawancara agar wawancara terstruktur. Pedoman wawancara ini sendiri pun digunakan untuk memadu berjalannya proses wawancara yang dilakukan dengan responden. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari 3 materi tersebut. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang baik atau ada penjelasan saya yang kurang betul atau ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi. Dan saya mengadakan sesi diskusi di kolom komentar. Apabila ada kritik, saran ataupun pertanyaan, boleh diajukan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.